Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Begitu suara ini didengar, wilayah kerumunan segera menjadi kacau. Segera, angin kencang juga melanda. Seperti sedotan, orang-orang tersebar di mana-mana. Sebuah jalan dibuat secara paksa dari tengah-tengah kerumunan. Di sisi lain jalan, sekelompok orang berjalan secara agresif dengan langkah besar. Mereka adalah orang-orang dari klan kerajaan Beitang, dan mereka masih dipimpin oleh Beitang Zimo. Namun ada lebih banyak orang dari klan Kekaisaran Beitang di sini, jika dibandingkan dengan yang dia temui di Pulau Abadi. Pada saat ini, klan Beitang Imperial tidak hanya terbatas pada para ahli dari generasi muda. Bahkan ada juga pakar dari generasi yang lebih tua di antara barisan mereka, dan ada lebih dari 20 orang dengan kultivasi tingkat setengah marsial kaisar puncak seperti Hong Qiang. Selain itu, ada kaisar bela diri di antara mereka juga. Kaisar marsial itu adalah seorang pria parubaya berambut hitam. Namun Chu Feng sudah tahu, bahwa penampilannya yang setengah baya itu sudah jelas bukan usia sebenarnya dari pria ini. Namun yang paling penting adalah, kaisar bela diri ini juga menatap Chu Feng dengan tatapan penuh dengan kedengkian. Pada saat ini, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Dia tahu situasinya sudah buruk, itu saat dia mendengar suara Beitang Zimo. Beitang Zimo ini adalah orang jahat yang stereotip. Selain itu, dia adalah tipe yang tidak tahu malu. Dia telah dipermalukan di depan umum oleh Chu Feng di Pulau Abadi. Karena baginya untuk menjaga tempat ini dan menunggu Chu Feng, itu sudah jelas bahwa dia telah melakukannya dengan maksud membalas dendam pada Chu Feng. Apa yang kalian semua rencanakan? Tanya Hong Qiang. Melihat situasinya buruk, Hong Qiang buru-buru melangkah maju dan memblokir Chu Feng. Ini bukan urusanmu, balas pria paruh baya itu. Tepat pada saat ini, bahwa kaisar bela diri dari Kekaisaran Beitang tiba-tiba menyerang. Dengan gelombang lengan bajunya, kekuatannya yang tak terbatas melonjak maju dan langsung meniup Hong Qiang ke samping. Meskipun Hong Qiang kuat, tapi tetap saja bahwa dia hanya puncak kaisar setengah marsial. Di depan Martial Emperors, dia juga akan runtuh pada serangan pertama tanpa kemampuan untuk menolaknya sama sekali. Beitang Ziqiang, kamu benar-benar mengesankan. Untuk menggertak kaisar setengah bela diri ketika kamu seorang kaisar bela diri, apakah kamu tidak merasa malu? Tepat pada saat ini, aura lembut namun kuat tiba-tiba muncul dan mengelilingi Hong Qiang, lalu mencegahnya dari cedera, dan memungkinkannya untuk mendarat dengan aman dengan kakinya di permukaan air. Pada saat yang sama, kelompok lain juga muncul. Itu adalah orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong. Nangong Ya, Nangong Baihe, dan Nangong Moli juga hadir. Namun yang paling penting adalah, wanita tingkat kaisar bela diri juga hadir. Dialah yang telah membantu Hong Qiang sebelumnya. Nangong Lian, apakah kamu berencana untuk mencampuri urusan orang lain? Tanya Beitang Ziqiang. Melihat bahwa Kekaisaran Nangong telah mengganggu, bahwa kaisar bela diri Kekaisaran Beitang yaitu Beitang Ziqiang, wajahnya mulai berkerut. Jejak ketidaksenangan juga melintas di matanya. Ikut campur dalam urusan orang lain, kamu sangat keliru dalam asumsi itu. Teman kecil Chu Feng adalah seseorang yang telah membantu tuan muda klan, dan juga nona muda klan aku. Saat ini, ada seseorang yang mencoba membuat masalah untuknya. Dengan begitu, sangat wajar bagi aku untuk membantunya. Dengan demikian, bagaimana mungkin dianggap ikut campur dalam urusan orang lain? Nangong Lian berkata sambil tersenyum berseri-seri. Hehehe, aku sudah mengantisipasi bahwa kalian dari Kekaisaran Nangong akan mengganggu. Namun sebelum itu, aku mungkin juga memberitahu kamu hal ini. Hari ini, aku berkeras memberi pelajaran pada Chu Feng ini. Bahkan jika Nangong Imperial klan kamu ikut campur, aku masih tidak akan menunjukkan belas kasihan. Beitang Ziqiang menyempitkan alis pedangnya yang tajam, dan berbicara dengan kesombongan.
Tampaknya dia sudah siap untuk kekaisaran Nangong jika melangkah untuk membantu Chu Feng. Hari ini, dia bersikeras merawat Chu Feng dan membela Beitang Zimo. Bagaimana jika Raja Balapan Binatang Buas kita juga ikut? Ucap seseorang. Namun tepat pada saat ini, suara yang sangat kasar dan keras meledak dari kerumunan. Sekelompok orang lain segera muncul. Itu adalah King Beast Dragon Monstrous, Yao Jiao Tingyu juga hadir. Namun hal yang paling penting adalah, bahwa di samping Yao Jiao Tingyu adalah seorang pria kekar dan berkulit gelap. Pria kekar ini tingginya 4 meter. Dia tampak seperti raksasa yang berdiri di tengah orang banyak. Kekuatannya yang meledak juga dipancarkan dari seluruh tubuhnya. Itu adalah kekuatan bela diri tingkat kaisar. Tidak perlu diragukan lagi, bahwa orang ini juga seorang kaisar bela diri. Selain itu, dia adalah binatang buas di atas itu. Raja monster binatang mengerikan. Kalian semua berencana untuk ikut campur juga, ucap Ziqiang. Sementara Beitang Ziqiang tidak akan takut jika itu hanya satu klan kekaisaran Nangong. Kedatangan King Beast Dragon Monstrous membuatnya ragu-ragu. Untuk bertarung melawan dua kelompok sendirian, itu berarti dia tidak akan cocok untuk mereka dalam aspek apapun. Karena baginya, pergantian peristiwa ini jauh dari kata baik. Namun dia merasa skeptis, dan juga bingung mengapa Raja Beast Dragon Monstrous yang tidak suka terlibat dengan manusia, kini dia akan membantu Chu Feng. Ini sangat tidak normal. Bahkan bukan hanya Beitang Ziqiang yang berpikir seperti ini, karena banyak orang yang hadir juga berpikir seperti itu. Kerumunan sudah mendiskusikannya dengan bersemangat. Mereka menebak-nebak apakah Raja Naga Monster Binatang ini dengan santai mengatakan kata-kata itu, ataukah benar-benar berencana untuk membantu Chu Feng. Jika King Monstrous Dragon Beast benar-benar berencana untuk membantu Chu Feng, maka ini akan menjadi keributan besar. Paling tidak, ini berarti bahwa karisma Chu Feng akan menjadi yang tak terbayangkan. Chu Feng adalah temanku. Jika kamu berani menyentuhnya, kamu akan melawan ras Raja Naga Monstrous kami. Yao Jiao Tingyu berbicara dengan suara keras. Dia telah menjawab pertanyaan yang diajukan orang banyak. The King Monstrous Dragon Beast benar-benar berencana untuk membantu Chu Feng. Kegemparan. Mendengar kata-kata itu, Beitang Ziqiang tidak hanya mulai mengerutkan kening dan menjadi diam, bahkan Beitang Zimo dan sisa klan kekaisaran Beitang menjadi diam juga. Hal yang paling tidak mereka inginkan terjadi pun kini terjadi. The King Monstrous Dragon Beast benar-benar berencana untuk menghadapi Beitang Imperial Clan mereka sebagai musuh, itu mereka lakukan hanya untuk satu orang, yaitu Chu Feng. Sebenarnya, jika mereka bertarung melawan King Monstrous Dragon Beast 1 lawan 1, klan kekaisaran Beitang secara alami tidak akan takut dengan King Beast Dragon Monstrous. Namun pada saat ini, ada juga klan kekaisaran Nangong. Jika mereka berdua bergandengan tangan, klan kekaisaran Beitang mereka tidak akan cocok untuk mereka sama sekali. Hehehe, tidak heran jika Chu Feng ini sangat percaya diri. Tampaknya dia sudah memikat hubungan dan menemukan pelayan. Baiklah, kita akan menunggu dan melihat. Meskipun mereka bisa melindungimu sekali, tapi aku akan melihat apakah mereka bisa melindungimu selamanya atau tidak. Beitang Zimo berbicara. Dia tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk melakukan apapun pada Chu Feng dalam situasi seperti ini. Jadi, dia hanya bisa menyerah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Beitang Zimo melambaikan lengan bajunya, berbalik dengan percaya diri, dan melanjutkan untuk memimpin klan kekaisaran Beitangnya. Tunggu. Namun tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara. Chu Feng ini bukanlah penurut. Dengan bagaimana klan Beitang kekaisaran telah mencoba untuk membuat hal-hal sulit baginya di depan kerumunan yang begitu besar, bahkan hampir melukai Hong Qiang dalam prosesnya, bagaimana mungkin Chu Feng meninggalkan masalah begitu saja pada saat ini? Bahkan jika lawannya adalah klan kekaisaran Beitang, Chu Feng masih tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Kenapa? Mungkinkah kamu ingin membuat aku bertahan? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Tanya Zimo. Melihat bahwa Chu Feng telah memanggilnya untuk berhenti, Beitang Zimo tidak menunjukkan rasa takut.
Itu karena dia tahu bahwa jika mereka tidak menyerang Chu Feng, klan Nangong Kekaisaran dan Beast Dragon Monstrous Dragon pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka terlebih dahulu. Jika Chu Feng tidak memiliki perlindungan klan Kekaisaran Nangong dan King Beast Dragon Monstrous, bagaimana mungkin dia takut dengan Chu Feng belaka? Beitang Zimo, aku ingin tahu mengapa kamu terus-menerus memprovokasi aku. Aku sepertinya ingat, bahwa aku tidak pernah berbuat salah kepada kamu dengan cara apapun. Chu Feng bertanya dengan kebingungan. Betul sekali. Mengapa klan Beitang Imperial bersikeras menciptakan masalah bagi Chu Feng? Setelah kata-kata Chu Feng meninggalkan mulutnya, kerumunan di sekitarnya juga mulai bersemangat membahas masalah ini. Kerumunan fokus pada menonton pertunjukan, dan tidak memikirkan kapan atau mengapa konflik antara klan Beitang dan Chu Feng telah terbentuk. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, mereka menjadi sangat ingin tahu. Mereka ingin tahu, mengapa Beitang Zimo bersikeras menciptakan masalah bagi Chu Feng. Pada saat ini, Beitang Zimo mulai mengerutkan keningnya. Dia tidak tahu bagaimana menanggapi pertanyaan Chu Feng. Lagi pula, dia tidak mungkin mengatakan di hadapan semua orang ini bahwa dia iri pada Chu Feng. Itu semua bukan karena aku telah membuatmu menamparkan dirimu 10 kali di Pulau Abadikan. Melihat Beitang Zimo menjadi terdiam, Chu Feng tersenyum ringan dan melanjutkan. Apa? Menamparkan dirinya sendiri 10 kali, itu Beitang Zimo. Beitang Zimo menamparkan dirinya sendiri 10 kali. Apa yang sebenarnya terjadi? Seru kerumunan. Begitu kata-kata Chu Feng meninggalkan mulutnya, kerumunan segera meledak dalam keributan. Sementara mereka telah mendengar tentang prestasi luar biasa Chu Feng, tapi mereka belum pernah mendengar tentang masalah ini. Bagi mereka, ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Pada saat ini, wajah Beitang Zimo langsung berubah menjadi hijau. Hal ini adalah sesuatu yang bahkan bagi para pengamat yang hadir di Pulau Abadi tidak berani menyebarkannya. Tidak pernah dia membayangkan bahwa Chu Feng ini benar-benar berani membiarkan masalah ini diketahui, dan membiarkannya dihina di hadapan semua orang ini. Namun sayangnya, itu hanya apa yang kamu setujui untuk lakukan ketika kamu kalah taruhan. Namun meski begitu, jika dilihat dari cara kamu bertindak sekarang, mungkinkah kamu bertindak seperti pecundang? Chu Feng melanjutkan. Saat ini, Beitang Zimo tidak bisa mentolerir penghinaan itu lagi. Dia menunjuk Chu Feng dan dengan marah berteriak. Chu Feng, jangan terus mengoceh omong kosong. Teriak Zimo. Dia berencana menolak untuk mengakui apa yang telah terjadi. Omong kosong ya, ya ampun, apakah kamu berencana untuk berpura-pura bahwa itu tidak pernah terjadi? Baiklah, itu tidak apa-apa. Jika kamu ingin berpura-pura bahwa itu tidak pernah terjadi sebelumnya, maka tidak ada yang bisa aku lakukan. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang mulia yang telah kamu lakukan. Jika kamu berpikir itu memalukan, maka aku, Chu Feng, juga bisa berpura-pura bahwa itu tidak pernah terjadi. Namun sayangnya, ada begitu banyak orang yang hadir di Pulau Abadi hari itu. Apakah mereka bisa berpura-pura tidak mengetahui yang terjadi seperti aku? Ucap Chu Feng sambil membuka tangannya, dan mengangkat bahunya. Meskipun dia memiliki ekspresi ketidakpedulian, tapi dia melirik Nangong Ya dan Nangong Baihe. Beitang Zimo, aku juga hadir saat itu. Kamu tidak boleh menolak untuk mengakui apa yang telah terjadi. Karena bagaimanapun, itu akan sangat memalukan untuk melakukannya. Ucap Nangong Ya yang menyadari niat Chu Feng. Karena itulah, ia segera berbicara untuk memverifikasi apa yang telah dilakukan Beitang Zimo hari itu. Dia secara tidak langsung mengatakan kepada orang banyak bahwa, Chu Feng ini mengatakan yang sebenarnya. Betul sekali. Beitang Zimo, mungkinkah kamu lupa betapa kerasnya tamparan kamu sendiri? Suara tamparan itu jauh lebih keras daripada suara petasan. Oh iya, kamu bahkan menamparkan dirimu begitu keras hingga pipimu mulai berdarah. Itu benar-benar menyedihkan, tambah Nangong Baihe. Perkataan gadis ini sangat kejam. Dia tidak hanya berbicara untuk memverifikasi apa yang Beitang Zimo lakukan hari itu, tapi dia bahkan menggambarkan Beitang Zimo sangat menyedihkan.
Uraiannya begitu rinci, sehingga kerumunan bisa membayangkan adegan Beitang Zimo menamparkan dirinya sendiri hari itu. Pada saat ini, kerumunan itu benar-benar gempar. Bahkan ada beberapa orang yang berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawa mereka. Sementara kata-kata Chu Feng sendiri mungkin agak skeptis, tapi Nan Gongya dan Nan Gongbaihe telah berbicara untuk memverifikasi klaimnya. Selanjutnya, Beitang Zimo memiliki reaksi yang sangat tidak wajar saat ini. Jika dilihat dari penampilannya saja, Beitang Zimo yang menamparkan dirinya sendiri kemungkinan besar adalah nyata. Ketika berpikir tentang bagaimana Beitang Zimo melakukan hal yang memalukan dan bahkan mencoba untuk menyangkal hal itu terjadi, semua orang datang untuk memiliki kesan buruk tentang karakter Beitang Zimo. Selanjutnya, ketika orang banyak berpikir tentang bagaimana Beitang Zimo telah memutuskan untuk menghentikan Chu Feng, lalu mengandalkan kekuatan klannya untuk membalas dendam pada Chu Feng karena Chu Feng telah memenangkan taruhan melawannya, dan semua kerumunan datang untuk memiliki kesan yang lebih buruk dari karakter Beitang Zimo. Itu karena perilaku dan tindakan Beitang Zimo benar-benar menghancurkan kualitas moralnya. Dari sini saja, kerumunan bisa menentukan bahwa Beitang Zimo bukan orang yang berkarakter. Cukup, teriak Zimo. Pada saat ini Beitang Zimo sudah meledak, dan dia seperti ingin merawat Chu Feng. Namun yang mengejutkannya adalah, dia telah dipermalukan oleh Chu Feng lagi. Chu Feng, apa yang membuat kamu memenuhi syarat untuk memicu 10 cincin cahaya? Kemampuan apa yang bahkan kamu miliki? Padahal kamu hanya di peringkat 9 Raja Bela Diri. Biarkan aku memberitahumu. Aku, Beitang Zimo, tidak yakin denganmu. Terlepas dari apakah kamu curang atau tidak, aku masih tidak yakin denganmu. Beitang Zimo menunjuk ke Chu Feng, dan dia berteriak dengan marah. Ini adalah kata-kata yang keluar dari lubuk hatinya. Oh, jadi karena itu ya. Jadi itu sebabnya kamu memendam perasaan permusuhan untukku, ucap Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian setelahnya, dia berkata, aku, Chu Feng, bukan seseorang yang sangat peduli tentang bakat. Saat itu, kamulah yang memaksa aku untuk menguji bakat aku. Itulah satu-satunya alasan aku memutuskan untuk mengikuti tes. Setelah hasil dari bakat aku terungkap, kamu mulai menyatakan bahwa aku curang. Jika aku benar-benar curang, lalu mengapa kamu menamparkan dirimu sendiri? Ada banyak orang yang hadir pada hari itu, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu apakah aku curang atau tidak? Apakah kamu pikir kalau mereka semua buta? Chu Feng bertanya dengan intens. Setiap kata yang diucapkannya memang masuk akal. Bahkan para pengamat yang tidak hadir di Pulau Immortal mulai menganggukkan kepala mereka berulang kali. Mereka semua merasakan apa yang dikatakan Chu Feng memang benar. Hentikan omong kosongmu. Siapa yang tahu jika kamu berkolusi dengan Weaponry Refinement Immortal? Mungkin dia diam-diam telah membantumu, balas Zimo. Beitang Zimo secara alami tidak akan mengakui, bahwa Chu Feng berhasil memicu 10 cincin cahaya dengan kemampuannya sendiri. Pada saat ini, Chu Feng menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Kemudian, dia berkata lagi, di masa lalu, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan memiliki hati serigala, dan paru-paru seekor anjing. Tapi sekarang, aku baru memahaminya. Ini satu hal bagimu untuk memalukan aku, Chu Feng. Namun sayangnya, kamu benar-benar memutuskan untuk tidak menghormati, bahkan Tuan Abadi Perbaikan Senjata sekalipun. Apakah kamu lupa manfaat yang kamu peroleh di Danau Kultivasi Abadi pada hari itu? Danau Kultivasi Abadi itu adalah sesuatu yang Immortal Refinement Immortal habiskan dengan saksama untuk disaring. Ucap Chu Feng sambil menghela nafas saat dia menanyai Beitang Zimo. Ini membuatnya tampak seolah-olah Beitang Zimo adalah orang yang sangat tidak tahu berterima kasih. Jangan mengalihkan topik. Aku yakin kamu memiliki bakat palsu. Selain itu, bagaimana mungkin kamu yang hanya di peringkat 9 Martial King, dan bahkan tidak mencapai ranah Half Martial Emperor setelah berkultivasi begitu lama? Tanya Beitang Zimo yang menargetkan kultivasi Chu Feng. Memang benar, ini adalah titik lemah Chu Feng.
Setelah serangan Beitang Zimo pada kultivasi Chu Feng, banyak orang yang hadir juga mulai ragu. Meskipun bakat Chu Feng sudah jelas telah terungkap di Pulau Immortal, tapi tetap saja banyak dari kerumunan saat ini tidak hadir di sana, dan hanya mendengar tentang hal itu. Namun selain itu, kultivasi Chu Feng dari peringkat 9 Martial King hadir di hadapan wajah mereka saat ini. Sementara peringkat 9 Martial Kings tidak bisa dianggap lemah di antara generasi muda Tanah Suci Martialism, tapi itu benar-benar kurang jika dibandingkan dengan Beitang Zimo dan yang lainnya. Mungkinkah Chu Feng, Raja Bela Diri peringkat 9 ini, benar-benar lebih kuat daripada Beitang Zimo, Nan Gongya, dan yang lainnya? Bahkan banyak orang menjadi curiga dengan hal ini. Beitang Zimo, sementara aku bisa membiarkanmu berbicara buruk tentangku, tapi aku tidak bisa membiarkanmu berbicara buruk tentang Immortal Refinement Weaponry. Bukankah kamu berpikir bahwa bakat aku lemah? Apakah kamu memandang rendah pada kultivasi aku peringkat 9 Raja Bela Diri? Sangat baik. Maka hari ini, aku, Chu Feng, akan mengizinkanmu untuk melihat siapa aku sebenarnya. Klan Kekaisaran Beitang kamu dapat mengirimkan sebanyak mungkin orang, yang ranahnya di bawah kultivasi setengah marsial kaisar untuk menyerang aku sesuka hati. Jika aku, Chu Feng, dipaksa untuk bergerak setengah langkah oleh mereka, maka itu akan menjadi kekalahan aku, kata Chu Feng. Dan bahkan, dia sangat percaya diri. Namun selain itu, kerumunan yang hadir tidak tahu tentang kemampuan Chu Feng. Maka dengan demikian, ketika Chu Feng mengatakan kata-kata itu, mereka merasa bahwa dia bertindak terlalu sombong. Mengizinkan jumlah orang di bawah kultivasi setengah marsial kaisar menyerangnya. Satu-satunya syarat adalah, memaksanya bergerak setengah langkah untuk membuatnya kalah. Ini terlalu sombong. Lagi pula, lawannya bukanlah karakter biasa. Justru sebaliknya, itu adalah klan Kekaisaran Beitang, di mana semua anggota memiliki Imperial Bloodline. Orang mana dari klan Beitang Imperial yang tidak jenius? Mungkinkah Chu Feng benar-benar dapat melawan mereka? Seru kerumunan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.